Selamat pagi pemirsa semua yang ada di Indonesia, terutamanya. Perkenalkan, nama saya Ratim Santoso. Saya adalah owner dari Lestari Snack yang punya brand Ratim 134 yang beralamatan ada di Keragilan, RT 04 RW 12, Kelurahan Banjarsari, Kota Surakarta. Saya usaha Ampyang Kawijen dari tahun 2011. Awal mula dari usaha saya adalah karena mungkin karena saya itu seorang pengangguran dan saya harus menghidupi 2 anak, dan pada akhirnya saya harus berpikir bagaimana cara aku bikin produk yang sekiranya laku tapi bahan bakunya itu gampang untuk dicari di wilayah Solo ini. Akhirnya saya menemukan beberapa produk. Sebetulnya kemarin ada pisang, ada juga kue, tapi ternyata kedua produk tersebut ternyata bagi saya itu bahan bakunya agak susah, dan akhirnya saya berputar pikiran lagi, akhirnya masuk ke ternyata Ampyang ini bahan bakunya kan gampang. Kacang Solo juga melimpah, gula Jawa juga banyak, jahe juga banyak. Akhirnya saya mengambil bagaimana caranya untuk bikin ampyang. Ternyata bikin ampyang pun ternyata susah. Setelah kita sudah jadi ampyang, ternyata kita juga menghadapi para owner-owner yang lain yang membuat ampyang juga, karena untuk pemasarannya kita juga agak kesulitan. Dan akhirnya dengan bikin ampyang pun saya membuat inovasi-inovasi baru, dan inovasi tersebut menjadi unggulan dari produk Ratim 134, yaitu Ampyang Kawijen. Untuk Ratim 134 itu sebetulnya untuk Ratimnya itu sendiri kan itu adalah ada di nama saya. Karena pada awalnya itu memang brand itu saya bikin dari nama istri saya. Itu adalah Lestari. Karena untuk membuat produk untuk agar lebih lama, saya pikir wah Lestari itu lebih bagus. Akhirnya saya awalnya itu ngambil kata-kata lestari. Ternyata kata lestari itu ketika kita daftarkan untuk di Haki, ternyata kata-kata lestari itu banyak banget. Bahkan nyampe kita biasanya kalau ada yang satu kita pakai KTP boleh, tapi ternyata itu di situ juga sudah ada. Dan akhirnya saya ngambil dengan nama saya Ratim. Tapi kalau Ratim pun kelihatannya kok kurang bagus, kok cuma Ratim, harus ada yang lain. Saya kasih 134. Apa 134? Ratim 134. 134 adalah yang tidak ada duanya. 134 itu tidak ada duanya, itu pun ada filosofinya, yaitu karena apa? Produk Ampyang Kawijen yang satu-satunya ada di Solo dan mungkin ada di Indonesia ini, yang ada hanya di Keragilan sini. Sebetulnya untuk produk Ratim 134 itu yang paling unggulan itu Ampyang Kawijen, ada originalnya juga, dan kita juga ada onde-onde oven, itu juga rasanya juga tidak kalah dengan produk yang lain. Kita juga ada peyek, itu di sini juga masih ada lagi, ada intip, ada karak. Sebetulnya di sini banyak, cuman yang paling unggulan, yang paling kita produksi setiap hari adalah onde-onde, peyek, sama ampyang. Untuk pemasaran kita biasanya kita ada sosial media, kita juga mengikuti pameran-pameran yang diikuti oleh dinas-dinas terkait, karena kita juga sebagai binaan dinas juga. Jadi kita manfaatkan pameran-pameran tersebut
dan kita juga selalu mengikuti pelatihan-pelatihan yang telah diselenggarakan oleh dinas terkait, sehingga kita juga bisa memasarkan atau keluar dari kota Solo ini. Untuk kapasitas produksi biasanya satu hari kita targetan 25 kilo. Karena memang untuk saat ini kita kan ada beberapa produk. Jadi untuk hari ini kita bikin ampiang, besok kita bikin peyek, dan besoknya lagi kita bikin onde-onde. Jadi memang untuk kita keliling pun itu biasanya kita ngambilnya 2 hari sekali. Bahan baku memang dari awal kita sudah mencari di mana produk-produk bahan baku yang bagus, karena kita juga ada beberapa orang yang menyuplai, ada yang dari kota lain, ada dari Wonogiri, mungkin dari Purwodadi, dari Sragen, ataupun dari Boyolali. Mereka semuanya pun jadi kita ndak takut akan kekurangan bahan baku, karena di saat di sini tidak ada, kita bisa kontak yang ada di kota-kota lain. Alhamdulillah untuk sertifikat dari PIRT, BP POM, nilai gizi, NIB, kita semuanya sudah mempunyai, jadi jangan khawatir. Pemirsa dimanapun berada, untuk mengkonsumsi produk Ratim 134 sudah dijamin aman dan halal. Untuk harga ya, ngomong-ngomong kalau membicarakan tentang harga ini sebetulnya kalau harga itu sebetulnya setiap toko dan setiap penjual itu menjual dengan harga yang berbeda-beda. Apalagi kita itu ada yang tokonya kayak kita kan masuknya ada di toko oleh-oleh juga, ada di minimarket juga. Pokoknya kita kan hampir untuk Solo Raya ini 90% untuk toko retail dan toko oleh-oleh itu sudah menyediakan produk dari Ratim 134. Jadi untuk harga mungkin dari toko A ke B itu harganya lain-lain. Tapi yang jelas untuk harga Ratim 134 itu murah dan sehat. Sebetulnya untuk ID expired atau ketahanan berapa bulan atau produk ampiang itu kita juga sudah melakukan riset untuk beberapa. Sebetulnya untuk produk ampiang itu sendiri kita kan ada beberapa yang mungkin dengan cuaca, karena kita itu biasanya di toko juga ada yang pakai AC, ada yang tertutup, juga ada yang terbuka. Bila toko tersebut pakai AC, biasanya produk itu bisa tahan lebih dari 4 bulan. Tapi apabila itu di luar bisa kena matahari secara langsung, itu biasanya hanya sampai 3 bulan. Sebetulnya untuk usaha itu semuanya mungkin dimanapun itu sama, ada naik ada turun. Tapi untuk Ratim 134 alhamdulillah, karena kita itu punya target apa untuk ke depan dan untuk tahun berikutnya. Dari kalau saya itu menargetkan tahun besok saya harus punya ini, tahun besoknya lagi saya harus punya ini. Saya punya target seperti itu. Jadi di saat kita itu mungkin lagi kondisi kurang bagus, kita itu beralih bagaimana caranya untuk produk kita itu selalu laku. Misal kalau kita itu biasanya kita menuju ke toko modern mungkin bulan-bulan tersebut lagi sepi, kita main online. Ketika
online-nya sepi, kita main ke mungkin dari teman ke teman ataupun dari pameran-pameran itu sendiri, sehingga produk kita itu walaupun omset itu menurun tapi tetap stabil. Untuk pemasaran kita juga sebetulnya sudah sampai Purwokerto ada, nyampe Bandung ada, kita juga di Malang juga ada, tapi hanya beberapa toko. Tapi ini adalah mungkin awal lah. Nantinya insya Allah akan merambah ke toko-toko yang lain yang ada di kota-kota besar lainnya. Untuk tip, untuk mungkin dari saya untuk para UKM yang lain, mungkin bagaimana toh caranya untuk membuat kita itu bikin produk tapi tetap laku, bisa berjalan sampai sekarang sudah 12 tahun. Mungkin kalau saya membikinlah SOP atau bikinlah prinsip bahwa kita itu bikin produk itu benar-benar produk yang bisa dinikmati untuk semua kalangan.